Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita percaya bahwa Tuhan sudah memperbaharui kasih setianya lagi hari ini bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hiduplah hari ini, hari yang dianugerahi oleh Tuhan bagi setiap kita, tentunya untuk kita boleh menikmatinya. Jangan biarkan hari ini terusik hanya oleh karena bayangan masa lalu, apa yang telah terjadi, apa yang telah menyakiti hati kita, atau apa yang membuat hidup kita terasa begitu pahit. Jangan biarkan semua itu menodai keindahan, kecerahan hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, enjoy your life. Jangan biarkan masa lalu membelenggu hidup setiap kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, semua kita punya masa lalu. Setiap orang yang ada di muka bumi ini punya masa lalu. Masa lalu ada dua macam tentunya. Yang pertama, masa lalu yang indah, kenangan-kenangan yang bagus semuanya, dan yang seakan kita tidak mau untuk melupakannya. Dan satu lagi tentunya kenangan masa lalu yang pahit, yang menyakitkan. Nah, ini yang harus kita buang dari hidup kita. Jangan biarkan ini terus membelenggu, bahkan ini membentuk karakter kita menjadi sebuah pribadi yang tidak baik, dikarenakan oleh karena apa yang terjadi di masa lalu kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang masa lalu ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa yang selalu mau menerima kami apa adanya, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah memperhitungkan masa lalu kami. Ketika kami sudah menguburnya, ketika kami sudah mati terhadapnya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, maka Engkau menerima kami hari ini sebagai hari yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah mau mengingat-ingatnya. Engkau melemparkan jauh semua itu ke tubir laut. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang baru bagi setiap kami. Kami mau menjalani kehidupan ini dengan indah bersama-Mu, karena kami yakin bahwa kami hidup hari ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang mengikuti ibadah indah bersama-Mu ini dimanapun setiap kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita buka firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini adalah ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Bapa yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Saya kutip ayat ke-14 sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca sebuah dongeng tentang Akan, kepala istana kepercayaan Baginda Raja. Akan ini memiliki sebuah kebiasaan aneh. Setiap pagi sebelum ia memulai pekerjaannya, ia pergi ke sebuah ruangan yang terletak di belakang istana. Dan beberapa saat lamanya ia hanya berdiam diri di sana. Kebiasaan anehnya itu lama-lama diketahui oleh Baginda Raja. Dan diam-diam Baginda Raja memeriksa ruangan itu. Lalu Baginda Raja mendapati di sana ada beberapa benda asing, yaitu sebuah lemari kecil dan sebuah kursi tua di pojok ruangan, lalu topi dan sandal petani serta cangkul di dekatnya. Baginda Raja pun menjadi penasaran. Lalu akhirnya dipanggilnyalah Akan untuk menghadap. Lalu ia bertanya tentang benda-benda itu. Dan Akan menjelaskan, saya dulunya adalah anak dari petani miskin. Ketika Baginda membawa dan membesarkan saya di istana, saya menjadi seperti sekarang hanya karena perkenanan dan kebaikan Baginda Raja. Itu sebabnya setiap hari saya masuk ke ruangan itu untuk melihat benda-benda tersebut, untuk selalu mengingatkan diri saya sendiri siapa saya dulu sebelum seperti sekarang ini. Rasul Paulus juga tidak pernah melupakan atau menutupi masa lalunya yang kelam. Dan karena itu, ia jadi selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihinya. Begitu tulisnya di ayat ke-13 yang baru saja kita baca. Tidak heran kalau dalam kondisi apapun Paulus tidak pernah kekurangan sukacita dan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah begitu mengasihinya dengan mengubah kehidupan lamanya. Selain belajar dari Rasul Paulus, kita juga mau belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Setelah berhasil mengartikan mimpi Firaun, Yusuf yang sebelumnya berada dalam penjara diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun memberi Yusuf seorang istri dan istrinya melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yusuf yang awalnya tidak mempunyai masa depan, dari budak masuk ke dalam penjara, kini membangun rumah tangganya dan menapaki karir yang cemerlang. Tidak heran Yusuf menamakan anak sulungnya Manasye.
Saat anak keduanya lahir, Yusuf memberi nama Efraim. Yusuf mengatakan, Tuhan membuatnya mendapatkan anak dari negeri kesengsaraannya. Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Betapa menyenangkan saat seseorang menerima kemurahan Tuhan. Segera ia akan melupakan semua kesedihan yang dialami. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ia yang dulunya meratap, kini mengecap kelimpahan berkat. Air mata dihapus dan berganti dengan tawa. Tidak heran pemazmur mengibaratkan saat itu seperti mimpi. Kita bisa baca itu di Mazmur 126 ayat 1. Seolah tidak percaya, tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Bagaimana Rasul Paulus dan Yusuf? Biarlah setiap kita pun senantiasa mengingat kembali segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang telah dilakukannya kepada setiap kita di masa yang lalu. Supaya kalau sekarang ini kita menjadi orang yang sukses, kita tidak perlu menjadi sombong dan lupa diri. Sebaliknya, kalau saat ini kita tengah dirundung kesusahan, kita tidak menjadi kecil hati atau putus asa, namun tetap bisa bersyukur dan bersuka cita. Sebab bagaimana kita mengingat dan memaknai masa lalu akan sangat menentukan langkah kita masa kini. Apakah kita merasa hari-hari ini kehidupan kita begitu sukar? Beragam persoalan menghimpit di kiri dan di kanan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita harapan. Daripada bersusah hati, mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Nantikan dengan sabar kemurahan Tuhan yang pasti akan dinyatakan bagi kita. Bila saat itu tiba, mulut kita akan penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kemurahan Tuhan akan menghapus sama sekali semua kesengsaraan yang kita alami. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mensyukuri kemurahan Tuhan yang membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita,
bukan karena apapun, tapi semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerima segala kemurahan Tuhan. Tapi itulah yang namanya anugerah Tuhan atas hidup kita. Kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Hanya oleh karena-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kami ada, kami bisa, kami punya segalanya. Hanya karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau akui di hadapan Tuhan saat ini segala kebaikan, kesetiaan, cinta kasih-Nya kepada kita yang menghidupi kita hari ini. Bahkan kemurahan-Nya lebih daripada hidup kami. Percayalah kepada Tuhan, kalau Dia yang sudah memberikan segalanya bagi kita, bahkan hidupnya Dia berikan bagi kita, apalagi yang Dia tidak bisa berikan bagi kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami yang hancur, kesesakan dan ketidakadilan, penderitaan yang telah bahkan sedang terjadi dalam hidup kami, membuat kami merasa hidup kami tidak ada artinya dan ingin segera menyerah kalah. Dan itu adalah jalan satu-satunya bagi kami untuk saat ini. Namun di saat kami mendengar firman-Mu,
Kami merasa malu. Kami telah mengabaikan kasih-Mu, karya-Mu, bahkan pengampunan-Mu yang telah Engkau curahkan atas hidup kami selama ini. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kami membuat kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Kami merasa malu, Tuhan. Maafkan kami. Saat ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk bangkit dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu kami dan berjalan bersama-Mu, berlari mengejar rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena saat ini kami menyadari betapa berharganya hidup kami ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan amin.